Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait dengan adanya kabar baik buat rekan-rekan terkhusus yang berstatus masuk kategori P1 ya. Nah, yang mana kita ketahui hari ini atau saat ini itu on proses dalam pengusulan NIP ya, dalam pengisian daerah. Oke, jadi silahkan disimak informasinya dengan baik, jangan di skip, termasuk yang masuk dalam kategori prioritas kedua, apa P2 ya, teman-teman ya, atau P3K tahap 2 maksud admin, P3K tahap 2 yang saat ini juga sudah dalam proses dalam seleksi administrasi. Jadi silahkan disimak karena ada kabar baik buat rekan-rekan semua. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, sesuai jadwal yang telah diumumkan sebelumnya, ini khusus tahap 1 teman-teman ya. Jadi admin kembali ingatkan, ini khusus tahap 1, yang mana kita ketahui untuk P3K periode tahap 1 ini sudah berada dalam posisi ini. Nah, ini ya, pengisian daerah yang jadwalnya ditenggak sampai dengan 31 Januari 2025. Nah, ini sudah detik-detik terakhir teman-teman ya. Semoga saja semua instansi yang ada di Indonesia pastinya yang melakukan seleksi P3K ini, karena tidak semua juga membuka, semoga secepatnya menyelesaikan sesuai tepat waktu rekan-rekan ya, agar juga NIP-nya cepat keluar. Kenapa? Karena semuanya ini selesai, NIP-nya telah ditetapkan dan keluar pada tanggal 28 Februari, maka tidak menutup kemungkinan teman-teman itu akan terima gaji nantinya di bulan Maret, sesuai TMT. Apa itu TMT, Min? Terhitung mulai tanggal. Nah, nanti TMT-nya keluar, dihitung, dan juga SPMT-nya sudah ada. Apa SPMT? Surat perintah melaksanakan tugas ya. Itu yang admin ketahui kepanjangan SPMT. Namun sebelum lanjut, Maretnya kapan? Nah, buat teman-teman semua yang lagi on proses, silahkan siapkan baju core free atau baju apapun itu, admin sudah siapkan di bawah teman-teman ya. Silahkan dicek. Nah, ini ada teman-teman ya, baju core free-nya. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Nah, kalau sudah check out, alhamdulillah. Nah, kabar gembira P3K tahap 1 akan terima SK dan gaji mulai 1 Maret 2025. Nah, itu ya. Nah, kabar baik bagi peserta seleksi P3K tahap 1 berdasarkan surat edaran BKN nomor 1239 sekian yang dirilis pada 14 Januari 2025. Jadwal penerbitan surat keputusan atau SK dan pencairan gaji P3K telah resmi diumumkan. Nah, ini ya. Ini ada suratnya dikeluarkan pada 14 Januari. Nah, proses pemberkasan P3K tahap 1 setelah pengumuman, nah ini ya, hasil seleksi yang mencantumkan kode L untuk peserta yang lolos saat ini, proses pemberkasan sedang berlangsung. Peserta diwajibkan melengkapi dokumen ini. Nah, ini ya. Pastinya teman-teman sudah tahu lah. Nah, yang teman-teman harus ketahui berapa sih gajinya? Nah, mungkin teman-teman masih mendengarkan informasi yang masih simpang siur terkait gaji ini. Nah, teman-teman ya, kita lanjut, kita langsung saja ke Perpres. Nah, ini Perpres yang sudah ditandatangani teman-teman ya dan dikeluarkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ingat ya teman-teman ya, ini Perpres terakhir. Ini tidak ada lagi selain daripada ini. Ini dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Teman-teman bisa lihat ini Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah. Tentang gaji dan tunjangan. Nah, di sini dengan perjanjian kerja. Jadi ini khusus P3K ya, dengan perjanjian kerja. Oke, jadi yang mendaftar CPNS bukan yang ini ya. Ini kecil, Min. Sabar, kita perbesar. Nah, untuk teman-teman ya, untuk S1 itu ada di golongan ini. Oke. Dia ada di sini teman-teman ya, di golongan 9. Jadi S1 itu atau rekan-rekan misalnya guru, nakes atau teknis yang menggunakan ijazah S1-nya mendaftar dan lolos. Nah, teman-teman itu bisa lihat
di bagian kolom ini ya. Nah, lihat di bagian kolom ini. Nah, teman-teman ya. Nah, sedangkan buat teman-teman semua yang bukan S1, nah itu ada di bagian sini. Kalau tidak salah, kalau SD itu ada di golongan 1 sepertinya teman-teman ya. Kalau dia SD ya, gunakan ijazah SD di golongan 1, SMP di golongan 2. Ya, tapi entahlah teman-teman ya, mohon maaf kalau keliru, tapi yang jelas kalau S1 itu ada di golongan 9, kalau S2 pastinya ada di bagian atas juga. Nah, teman-teman bisa lihat ini sampai dengan golongan 17 ya. Nah, golongan 17. Kalau CPNS itu kan, kalau PNS itu kan golongannya sampai golongan 4E, teman-teman admin. Jadi buat teman-teman semua coba perhatikan. Nah, ini apa maksudnya, Min? Nah, teman-teman, kalau misalnya baru diangkat, baru masa kerjanya. Nah, ini bisa dilihat MKG, masa kerja golongan. Teman-teman itu ada di golongan 9, dan teman-teman itu nanti gaji pertamanya adalah 2.966.000, 0 tahun. Jika sudah 1 tahun, ini masih sama, masih 2.966.500. Nah, lanjut, jika sudah 2 tahun, itu gajinya 3.059.800. Jika 3 tahun, gajinya masih sama. Jika 4 tahun, itu gajinya naik lagi 3,1. Seperti itu. Oke? Nah, kita lihat tertingginya itu ada di masa kerja 32 tahun. Jika teman-teman itu masa kerjanya sampai 32 tahun terus pensiun, maka teman-teman itu gajinya sini 4.872.000. Seperti itu ya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui, ini gaji pokok ya. Ini gaji pokoknya. Terus masih ada tambahan-tambahan lainnya. Nah, teman-teman bisa lihat, atau kita bisa lihat bersama-sama di salah satu channel YouTube ini dari Kanjeng Guru, teman-teman ya. Nah, calon guru. Nah, di sini ada ini nama unit kerjanya, SD-nya sudah ditutup ya, karena ini memang sebenarnya nggak boleh publis nama sekolahnya. Nah, pendapatan dari gaji dan tunjangan yang diterima oleh yang bersangkutan sebagai berikut. Perincian gaji bulan. Ini perincian gaji bulan Desember. Nah, ini yang diterima di bulan Desember. Salah seorang rekan kita ini di sekolah SDN ya. Nah, gaji pokoknya itu sudah 3.200.000. 3.200.000 berarti dia ini sudah 3 tahun ya. Sudah 3 tahun. Oke, coba kita cek lagi. Nah, ini ini teman-teman ya. Nah, dia ini ada 3,2 ya. Ini sama ya, 3,2. Nah, berarti ini sudah masa kerja 6 tahun. Masa kerja 6 tahun atau 7 tahun itu sama, 3.200.000 sekian. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi tunjangan istri atau suami. Nah, di sini tidak ada, tunjangan anak tidak ada, berarti ini single teman-teman ya, single. Terus tunjangan fungsional struktural ada 327.000, tunjangan beras 72.000. Oke, ini pajak BPJS 4%, 141.000. Terus tunjangan JKK 7.000, tunjangan JKM 23.000, pembulatan ini ada pembulatan apa nih? 86. Terus di sini totalnya 3.775.076 rupiah. Nah, namun ada potongan teman-teman ya, karena aparatur sipil negara itu ada potongannya. Nah, di sini BPJS 4%, 141.224 yang ini ya. Terus IWP 35.000, IWP 8, iuran kalau tidak salah ini iuran wajib pajak ya. Tapi kalau keliru mohon maaf teman-teman ya. Ini IWP 8% dan ini ada juga potongan JKK ini yang 7.689. Nah, ini ya. Ya, karena memang seperti itu. Potongan JKM-nya, jadi di sini jumlah yang dipotong 207.300 sekian. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman siap-siap mendapatkan gaji. Bagi single ya, ini single karena tidak ada tunjangan istri atau suami, anak juga tidak ada. Jadi siap-siap terima gaji di bulan Maret. Oke teman-teman ya, ini di bulan Maret. Insyaallah ini aturannya sudah keluar teman-teman ya, surat edaran BKN nomor 1239.